Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas update informasi mengenai transfer Chelsea. Di informasi pertama, ini ada transfer Maxime Lacroix yang sebentar lagi akan diumumkan. Chelsea dan Crystal Palace sudah sepakat akan mentransfer pemain ini di musim panas ini. Harga yang disepakati oleh kedua klub itu sekitar 55 juta pound sterling. Dan lanjutan dari transfer ini, katanya Chelsea menawarkan Axel Disasi sebagai pengganti Maxime Lacroix ke Crystal Palace. Tapi berdasarkan informasi terupdate dari Fabrizio Romano, Axel Disasi belum tertarik untuk pindah ke Crystal Palace dan bermain untuk Palace. Tapi belum tahu apa yang akan terjadi dan perkembangan seperti apa yang akan terjadi ya dalam transfer Axel Disasi ke Crystal Palace. Tapi yang pasti kita harus mengapresiasi sekali lagi ini para sporting director dan juga Bluco di bursa transfer musim panas ini ya. Bagaimana mereka menavigasi transfer out dari seluruh boom squad Chelsea yang ada di transfer sebelumnya. Chelsea berhasil merekrut Morgan Rogers dengan transfer value yang fantastis ya. Selang beberapa hari setelah itu Chelsea menawarkan Alejandro Garnacho ke Aston Villa dengan status pinjaman dan klausul obligation to buy dengan harga sekitar 60 juta pound sterling. Walaupun ada beberapa parameter yang harus dicapai untuk mengaktifkan klausul obligation to buy tersebut, tapi menurut beberapa jurnalis besar, Fabrizio Romano juga David Ornstein, bahwa klausul tersebut akan sangat mudah dicapai oleh Alejandro Garnacho. Bukan cuma itu, Nicholas Jackson juga termasuk salah satu pemain yang ditawarkan ke Aston Villa. Dan tentu outgoing transfer dari Chelsea di bursa transfer musim panas ini menurut gue berhasil dilakukan dengan baik oleh para sporting director. Dan sekali lagi kita harus mengapresiasi bagaimana Bluco ya ini menavigasi transfer, bukan cuma transfer in Chelsea dengan pemain-pemain yang memang dibutuhkan oleh Xabi Alonso di bursa transfer ini, tapi juga bagaimana mereka melakukan outgoing transfer ya, menjual para pemain-pemain yang masuk ke dalam bomb squad Chelsea di musim ini. Sebelum kita menelisik lebih lanjut seperti apa Maxime Lacroix dan bagaimana dia akan beroperasi di lini belakang Chelsea, jangan lupa untuk kalian semua subscribe channel ini supaya tidak kelewatan berita-berita transfer terbaru Chelsea, dan jangan lupa juga memberi hype kalian supaya makin banyak True Blue yang tahu tentang channel ini ya. Dan untuk kalian semua yang mau membeli jersey klasik dan kualitas modern, langsung aja ke jerseymegastore.id. Di situ kalian bisa ke tab all product, pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Dan lupa kalian bisa gunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Nah, Maxime Lacroix ini pemain internasional Prancis yang juga bermain di Piala Dunia. Seperti apa efeknya dan pengaruhnya di lini belakang Chelsea ya? Coba kita lihat profil pemain ini yang sebentar lagi akan diumumkan sebagai pemain Chelsea. Maxime Lacroix sendiri berada di Crystal Palace ya saat ini sejak musim 2024-2025 setelah resmi ditransfer dari Wolfsburg. Bermain walaupun cuma 2 musim, tapi dia berhasil mendatangkan FA Cup dan juga Conference League ya bagi Crystal Palace di 2 musim bersama Crystal Palace. Nah, pemain ini berumur 26 tahun dengan tinggi 190 cm. Ini tentu center back yang cukup ideal untuk menghalau bola-bola tinggi ya di Premier League. Memiliki kaki kanan yang sangat baik dan pasti di bawah Xabi Alonso. Ini merupakan upgrade center back di sisi kanan, karena di sebelah kiri kita sudah memiliki Liva Colwill yang memiliki kaki kiri yang kuat juga, dan tinggal mengoptimalkan bagaimana Lacroix ini bisa menjadi salah satu kunci dan puzzle terakhir lini bertahan Chelsea di musim ini ya. Walaupun Chelsea memiliki Wesley Fofana, tapi penampilan dia dan juga injury prone-nya ya ini yang terus kambuh penyakitnya sepanjang musim kemarin, jadi tidak bisa tampil dengan maksimal di lini belakang Chelsea. Dan kerap kali karena on off permainannya dia sering membuat kesalahan dan juga menjadi salah satu faktor kekalahan Chelsea di beberapa match sebelumnya ya, terutama di match terakhir di mana Wesley Fofana ini mendapatkan kartu merah dan membuat kerugian besar bagi Chelsea yang akhirnya gagal tampil di turnamen Eropa di musim ini. Nah, itu mungkin yang menjadi pelajaran berharga bagi Chelsea dan juga Xabi Alonso untuk akhirnya memilih Maxime Lacroix ini sebagai pemain Chelsea di musim ini ya. Nah, kalau kita lihat Maxime Lacroix ini berdasarkan data dari Footmob ya, sangat unggul di areal duel dan juga defensive contribution. Jadi memang ini pemain yang benar-benar fokus sebagai
box defender di belakang, jadi tidak akan involve di dalam build up dan juga penyerangan ya. Selain Liva Colwill juga merupakan salah satu ball playing defender yang cukup baik di Premier League. Kita memiliki satu cover yang memang bisa menstabilkan lini belakang Chelsea pada saat para pemain melakukan build up play di setiap pertandingan ya. Walaupun nggak banyak faktor lain yang begitu menonjol ya, seperti touch ini hanya 42% dibandingkan dengan para pemain lain di Premier League. Chances created ini juga sama, hanya 16% sepanjang musim lalu ya, dan kontribusi golnya juga 59% dibandingkan dengan para pemain lain di Premier League ya. Itu berarti memang Maxine Lacroix ini akan diplot sebagai pure box defender di Chelsea nantinya ya. Nah, kalau kita lihat penampilannya sepanjang 2 musim bersama Crystal Palace ini cukup gemilang ya, dengan nilai rapor ini rata-rata 7 atau bahkan di musim lalu ini di atas 7 ya. Crystal Palace sendiri bersama Maxine Lacroix ini berhasil memainkan 35 game di Premier League dengan 1 gol dan 2 assist ya. Kemudian di Conference League ini juga Maxine Lacroix menjadi salah satu pemain vital dalam memenangkan piala tersebut ya, bermain 16 match sepanjang Conference League dan berhasil menciptakan 2 gol dan 1 assist. Tapi contribution defense dari seorang Maxine Lacroix di Conference League ini membuat dia mendapatkan rata-rata poin 7,25. Dari data Footmob sendiri sepanjang 55 match di musim kemarin, ini defensive contributions dari seorang Maxine Lacroix berhasil menciptakan 375 ya, dengan 60 tackle dan 45 interception sepanjang musim kemarin. Juga melakukan 252 clearance dan berhasil mendapatkan 11 clean sheet. Nah, tentu ini menjadi catatan penting bagi seorang defender ya, dan variabel-variabel ini sangat menentukan seperti apa Maxine Lacroix ini akan beroperasi di sistem Xabi Alonso di musim depan. Ya, ini menjadi salah satu tambahan pemain dan kontributor defense juga di lini belakang Chelsea untuk musim depan, dan gue cukup yakin dengan hadirnya Maxine Lacroix juga duet bersama Liva Colwill di belakang ya. Mungkin nanti ada John Stone juga yang mungkin akan segera bergabung bersama skuad Xabi Alonso di musim ini. Ini lini belakang Chelsea bisa dengan konsisten menjaga clean sheet di musim depan ya. Dan harapannya semoga para pemain ini tidak cedera sehingga Chelsea bisa mendapatkan minimal 3 back yang selalu bisa dimainkan di setiap pekan sehingga mereka bisa menemukan chemistry, dan Robert Sanchez juga bisa tampil maksimal di musim ini ya, sebagai salah satu penjaga gawang yang punya potensi untuk mendapatkan clean sheet terbanyak di Premier League di musim ini. Nanti kita lihat seperti apa perjalanan Chelsea, terutama di preseason nanti kita bisa saksikan penampilan para defender Chelsea dan juga Robert Sanchez ya pada saat berada di GBK nanti di bulan Agustus ya. Coba tulis pendapat kalian seperti apa kira-kira lini belakang Chelsea ini akan beroperasi di musim ini ya. Selain Maxine Lacroix, ini juga ada informasi dari pemain incaran terbaru Chelsea. Ini sebenarnya pemain yang sudah kita sempat bahas di beberapa video sebelumnya, yaitu Kerim Alabegovic. Ya. Ini pemain Bosnia dan Herzegovina. Ini yang tampil sangat baik di Piala Dunia kemarin, sempat menciptakan gol spektakuler dari luar kotak penalti pada saat melawan Qatar ya. Ini pemain berusia 18 tahun. Sebenarnya tampil luar biasa di RB Salzburg, dijual ke RB Salzburg oleh Bayer Leverkusen, tapi memiliki klausul buyback dan diaktifkan oleh Bayer Leverkusen sebesar 8 juta euro ya di musim ini. Nah, pemain ini langsung diincar oleh Chelsea, berdasarkan request dari Xabi Alonso ya, melihat permainan dia juga di Piala Dunia kemarin, dan diperkirakan valuasi pemain muda ini sebesar 30 juta euro atau kurang lebih 26 juta pound sterling ya. Nah, ini kemungkinan besar Xabi Alonso akan langsung turun untuk bernegosiasi dengan Bayer Leverkusen, mengingat Alonso dan Leverkusen ini memiliki ikatan yang sangat erat ya, dan kemungkinan besar pemain ini akan segera bergabung bersama dengan Alonso di musim ini. Ini pemain yang punya kemampuan yang cukup baik beroperasi di sayap kiri ya. Ini akan menjadi lapis dari sayap atau pengganti dari Alejandro Garnacho. Nah, ini kita lihat nanti seperti apa perjalanan pemain ini, Kerim Alabegovic ya, yang akan bergabung ke Premier League. Tapi mungkin pemain ini nggak langsung diturunkan sebagai first team player, mungkin akan di grooming dulu, atau mungkin bahkan bisa jadi ini pemain akan dipinjamkan kembali ke Bayer Leverkusen dan untuk mendapatkan menit bermain dan baru bergabung bersama Chelsea di musim depan. Karena kita masih punya Jimmy Gittens juga,
masih punya Pedro Neto ya, masih punya Cuenda di lini sayap ya, masih ada Estevao dan juga Morgan Rogers. Jadi menurut gue ini pemain salah satu investasi, tapi fokusnya jangan ke sini dulu, fokusnya mungkin lebih ke big signing midfielder yang diinfokan oleh Fabrizio Romano, Nizar Kinsella dan juga David Ornstein di kemarin ya, di video gue kemarin. Nah itu dulu deh kita nanti kira-kira siapa yang akan mendarat ke Chelsea di musim panas ini ya. Nah, update informasi juga ini salah satu target midfield yang kemarin rencananya akan dipinjam atau akan dibeli oleh Chelsea ya di musim ini. Bruno Gimares ini yang menjadi salah satu kandidat dari 3 midfielder yang kemarin kita bahas ya. Ada Alex Scott, ada Bruno Gimares dan juga ada Morton. Bruno Gimares per hari ini berdasarkan Fabrizio Romano sudah deal dengan Arsenal ya. Newcastle United sudah sepakat untuk mentransfer Bruno Gimares dari Newcastle menuju ke Arsenal dengan nilai transfer 70 juta pound sterling. Nah ini berarti udah out of radar dan Chelsea kemungkinan besar nggak tahu apakah akan melakukan hal yang sama dengan Morgan Rogers. Masih ada 24 jam lagi bagi Chelsea untuk menghijack transfer ini ya. Tapi ya kita lihat seperti apa perkembangannya, tapi menurut gue ini kelihatannya sih akan mulus menuju ke Arsenal ya. Coba tulis pendapat kalian, Bruno Gimares apakah merupakan salah satu pemain yang penting bagi Chelsea untuk musim ini atau lebih baik kita fokus ke Alex Scott dan juga Adam Wharton ya. Nah selain itu ada informasi mengenai friendly match yang dilakukan oleh Chelsea ya. Chelsea berhasil menang 3-0 melawan Bromley di friendly match yang dilakukan di close the door ya. Berarti tidak ada satupun penonton maupun jurnalis yang melihat pertandingan ini. Ini merupakan pertandingan kedua behind close the door yang dilakukan oleh Chelsea di bawah Xabi Alonso, dan di pertandingan melawan Bromley ini Chelsea berhasil menang 3-0. Gol dicetak oleh Joe Pedro, Jimmy Gittens dan juga Emmanuel Emega. Nah ini Emega sudah 2 kali berarti ya menciptakan gol di friendly match antara Chelsea dengan klub-klub divisi 2 Inggris yang dilakukan di behind close the door. Dan tactical setup ini berdasarkan informasi yang beredar digunakan oleh Xabi Alonso yaitu 4-2-3-1. Nah formasi ini katanya sangat mengontrol possession dan juga memiliki defense structure yang sangat baik. Beberapa pemain muda yang juga terlibat di pertandingan ini ada London Emenalo yang beroperasi di wingback sebelah kiri. Selain itu juga ada Reggie Walsh, Reggie Watson, Mahdi Nicole Jazuli dan beberapa pemain lainnya. Ada 7 pemain yang akan dibawa oleh Xabi Alonso di preseason musim panas ini ya. Formasi 4-2-3-1 yang ditampilkan oleh Xabi Alonso tentu mengingatkan kita dengan formasi yang digunakan oleh Enzo Maresca di 2 musim kemarin ya, bagaimana formasi itu memaksimalkan inverted wingback di sebelah kiri Marco Correa yang saat ini sudah berpindah ke Real Madrid dan juga Reece James ya yang biasanya atau Malo Gusto yang maju ke depan untuk melakukan attack. Nah ini yang bisa mungkin nanti kita lihat, tapi nggak tahu apakah nanti Xabi Alonso akan memainkan skema yang sama dengan Maresca lakukan. Tapi kalau dilihat dari penampilan Real Madrid dan juga Bayer Leverkusen di beberapa musim kemarin, kelihatannya Xabi Alonso tidak akan banyak memainkan inverted wingback ya. Jadi lebih fokus kepada build up yang menyisakan struktur 3 back dan mengisi lini tengah ya, bahkan wingbacknya ini jauh maju ke depan untuk melakukan attack dan bisa menciptakan gol ya. Seperti di Bayer Leverkusen kita lihat ada Grimaldo yang berhasil menciptakan 14 gol sepanjang musim bersama Bayer Leverkusen pada saat invisible ya. Kita coba lihat seperti apa formasi dari current player ya yang sudah direkrut oleh Chelsea di bawah Xabi Alonso. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini, gue sudah mencoba untuk membuat simulasi formasi yang akan digunakan oleh Xabi Alonso, yaitu 4-2-3-1 dengan Robert Sanchez akan berada di goalkeeper, Maxime Lacroix di center back sebelah kanan, Liva Colwill di center back sebelah kiri, Marco Palestra ini yang akan gue plot di sebelah kiri ya, karena walaupun dia bermain di Cagliari itu di posisi sebelah kanan, tapi berdasarkan informasi yang beredar dia juga bisa di plot di sebelah kiri, dan bahkan katanya Xabi Alonso lebih menginginkan Marco Palestra untuk mengisi posisi sebelah kiri menggantikan Marco Correa ya. Di sebelah kanan tetap akan ada Reece James di sini dan juga duo midfield kita Moses Caicedo dan Enzo Fernandez ya, yang belum tahu nasibnya apakah akan dijual di transfer musim panas ini digantikan dengan pemain lain, tapi as long as dia masih sebagai pemain Chelsea, gue akan langsung meletakkan Enzo Fernandez di posisi midfield ya. Morgan Rogers akan diplotting di left wing
Begitu juga Cole Palmer dimainkan di posisi nomor 10 dan Esteva William yang akan dimainkan di right wing ya bersama Joe Pedro yang akan memimpin lini depan Chelsea di posisi nomor 9. Secara kedalaman squad kita masih ada Barco, Esugo, Lavia dan juga Fofana ya, Josh Achempong untuk di depan masih ada Pedro Neto, ada Nicholas Jackson yang belum dijual ya ataupun Emega nantinya, Delap. Jadi menurut gua squad Chelsea pada saat ini ya seandainya pun menambah Alex Scott itu tetap secara kedalaman squad sudah lebih dari cukup untuk memainkan satu pertandingan di satu minggu. Nah, coba terus pendapat kalian mengenai formasi possibility starting line up Chelsea ini, apakah harus menambah pemain lain terutama di lini belakang ya atau Chelsea stick dengan para pemain ini hanya menambahkan kedalaman squad aja untuk musim depan. Coba terus pendapat kalian di kolom komen di bawah ya. Nah, selain informasi tersebut ada quick update juga beberapa pemain yang dibawa Xabi Alonso untuk musim panas ini ya di preseason mempersiapkan Chelsea untuk menghadapi musim ini. Selain Reggie Walsh yang sudah mendapatkan debut pada saat masa kepemimpinan Enzo Maresca dan juga Mauricio Pochettino ya, ini Reggie Walsh dibawa oleh Xabi Alonso bersama dengan tim di preseason musim ini. Selain Reggie Walsh ada Calvin Diakite, ini pemain muda juga, Mahdi Nicole Jazuli yang baru saja menandatangani kontrak profesionalnya bersama Chelsea di musim ini. Reggie Walsh, London Emenalo yang juga sudah menandatangani kontrak di musim kemarin. Selain itu ada Olutayo Subuloye ya, ini juga pemain muda. Ryan Kafuma McQueen yang juga menandatangani kontrak bersama Josh Achempong ya di beberapa musim kemarin dan Reggie Watson. Ini juga yang baru menandatangani kontrak di pertengahan musim kemarin. Nah, ini pemain-pemain yang dibawa oleh Xabi Alonso bersama first team player dan akan menjalankan preseason di musim ini. Tapi menurut gua nggak akan banyak pemain yang tampil di first team player, kemungkinan besar ya ini Reggie Walsh, London Emenalo dan juga Ryan Kafuma McQueen yang mungkin akan masuk ke roster Chelsea di musim ini dan mungkin akan diturunkan di cup competition ya seperti Carabao ataupun FA Cup untuk memberikan menit bermain bagi mereka di Chelsea. Selain nama-nama muda ini ada dua pemain yang dipastikan sudah resmi ya untuk berbaju Chelsea. Ini yang pertama ada Harrison Batten, ini pemain free transfer yang kemarin sudah sempat kita bahas ya dan resmi diperkenalkan sebagai pemain Chelsea. Pemain 18 tahun ini dapatkan sebagai free agent dan kemungkinan akan bermain memulai karirnya di akademi dulu ya bersama dengan Reggie Walsh dan teman-teman lainnya. Selain itu juga Chelsea baru saja deal ini Benji Flowers, pemain 15 tahun dari Amerika Serikat yang ditransfer dengan harga 2,25 juta pound sterling ya. Ini pemain MLS dari FC Dallas menjadi pemain termuda di Amerika yang debut pada 21 Maret 2026 ya. Pemain ini langsung masuk ke All Star Player 2026 setelah penampilannya yang bagus ya dan bermain bersama tim nasional USA umur 15 menciptakan 2 gol dalam 3 pertandingan ya. Ini dia berposisi di left wing dan akan masuk ke Chelsea itu di musim depan ya. Walaupun sudah deal saat ini tapi tetap akan dimainkan di FC Dallas bersama FC Dallas untuk berlaga di MLS ya. Jadi kita lihat nanti seperti apa perkembangannya, tapi yang pasti pemain ini masih panjang banget karirnya untuk sampai ke first team player di musim depan ya. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk klik tombol likes, subscribe juga ya dan bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Jadi jangan lupa untuk support terus Bridge of Blue dan pantengin terus konten gue selama bursa transfer ini pasti akan banyak update berita menarik ya dan seperti apa nanti pemain-pemain yang akan datang ke Chelsea. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once Blue, always be blue. Up to Chelsea.